Assalamualaikum sahabat YouTubers, salam kreativitas anak bangsa. Ketemu lagi dengan channel ANC Tronic. Di video saya kali ini saya akan coba mengupas sedikit atau mengulas, yaitu mengenal arus listrik 220 volt atau arus AC juga, atau arus PLN ya, yang biasa kita kenal. Jadi apa itu arus 220 volt, arus PLN? Jadi saya juga ada seorang teman saya nanya, Bang, coba dijelaskan dong, arus PLN 220 volt ini gimana, kok bisa nyetrum dan kok ada bisa kita sentuh, bisa dengan obeng tespen ya, bisa nyala gitu. Nah, jadi sedikit akan saya ulas, khususnya juga buat pemula yang hobi otak-atik instalasi listrik juga. Kita coba mengenal sedikit ya tentang arus listrik PLN 220 volt. Apa itu arus listrik 220 volt dan gimana tegangannya tersebut gitu. Jadi arus listrik 220 volt ini atau arus PLN ini yaitu suatu tegangan arus AC ya, arus bolak-balik. Jadi di video saya ini saya tidak akan membahas tentang berapa gelombangnya, berapa hertz frekuensinya. Jadi saya hanya mengenalkan tegangan ini gitu, tidak mengupas secara detail. Jadi arus listrik 220 volt ini adalah arus AC yang juga disebut arus DC, arus bolak-balik. Jadi sebenarnya apa itu arus bolak-balik? Jadi arus itu adalah ya arus bolak-balik ya, sebentar ke positif dan sebentar ke negatif, bolak-balik secara cepat gitu ya. Itulah istilahnya. Bisa nggak Bang dibuktikan kalau memang arus AC itu memang arus bolak-balik? Sekarang kita coba akan buktikan dengan satu buah dinamo. Ini dinamo DC ya. Dinamo DC ini tidak akan mungkin menyala kalau tidak akan mungkin berputar kalau tidak arus DC yang masuk. Ini dinamo DC. Sekarang kita coba ke AC, kita buktikan yang namanya arus bolak-balik gitu ya. Jadi sekarang kita coba dipasang di, berhubung ini cuman 5 volt, saya pasang di trafo ya. Trafo ini juga mengkonverter dari AC ke AC. Sekarang kan coba saya pasang. Saya hanya membuktikan, mengenalkan saja ya arus listrik 220 volt ini. Jadi arus listrik 220 volt ini yang biasa kita pakai di rumah, yaitu dapat menyalakan perangkat elektronik dan juga keperluan industri lainnya. Jadi ingin kita buktikan arus AC ini arus yang disebut bolak-balik. Jadi kalau dinamo ini, kalau kita colokkan langsung ke listrik ya, dia akan bolak-balik. Ini yang disebut namanya arus bolak-balik. Sekarang kita coba ya. Lihat, dia nyala tapi dia akan bolak-balik. Kelihatannya, karena akan saya sentuh. Nah, ini saya tekan, dia diam. Saya lepas, dia akan bolak-balik. Dia tidak akan berputar. Dia hanya saja bolak-balik ke kiri dan ke kanan, ke kiri dan ke kanan gitu terus. Ini yang disebut namanya arus bolak-balik, yaitu arus AC. Beda sih ya dengan arus DC. Kalau arus DC kan arus searah. Jadi
arus arah ini. Kalau dia DC, dia akan menyala. Jadi intinya ya, dia menyala ya. Sebenarnya sih sama DC. Kalau dia AC, arus AC pun, arus listrik AC pun, kalau dia melebihi 100 volt dia akan nyetrum. Sama juga dengan DC. DC 12 volt, kalau kita seri dengan 10 baterai 12 volt, dia akan 120 volt juga akan nyetrum. Dan juga teman saya juga nanya, Bang, kenapa di arus PLN 220 volt itu nyala di test pen ya? Nah, bisa nyala sedangkan kita tidak nyetrum. Jadi kalau dia tegangan arus, suatu arus listrik itu melebihi 100 volt, di minimal 100 volt atau lebih, dia akan sudah nyetrum ya. Kalau bahasa di sini dibilang kontak gitu. Nyetrum. Nah, dan kenapa ini bisa nyetrum, ini tidak? Karena adanya grounding. Jadi di induk pembangkit listrik ya, induk pembangkit listriknya sudah ada grounding ya. Coba kalau sebenarnya sih kalau suatu tegangan elektronik, tegangan arus AC 220 volt ini dia tidak menyala seperti ini ya kalau kita tes ya, kalau tidak digroundingkan. Nah, jadi kan coba kita buktikan ya. Jadi ini saya convert lagi, ini contohnya genset. Ini sebentar saya tarik. Ini contoh genset ya. Jadi saya tidak akan memakai arus listrik langsung PLN. Jadi saya akan konverterkan ke trafo lagi. Tapi namun hasil tetap 220. Kan kita coba ya. Kalau di sini kan saya tes pen nyala ya. Ini groundingnya tidak, karena ini sudah ditaruh grounding oleh di induk pembangkit listriknya ya. Jadi ini sudah 220 volt. Akan coba saya ukur juga, sobat. 220 volt. Saya pakai 700 maksimal. Dan saya ukur ya. Ya, benar 220 volt. Nah, jadi kalau tidak adanya grounding, ini contoh kita umpamakan genset ya, atau pembangkit listrik lainnya yang tidak digroundingkan. Dia nyala hanya sedikit ya. Dan juga ini, kalau ini pun disentuh, dia tidak akan nyetrum. Atau di sini juga tidak akan nyetrum, disentuh ya. Lihat. Tidak akan nyetrum disentuh. Namun juga bisa menyalakan lampu ya. Nah, jadi kenapa bisa nyetrum? Karena kita langsung menginjak ke grounding. Nah, jadi kulit kita ini langsung dialiri oleh listrik, dialiri suatu tegangan ya. Makanya di grounding kita langsung bersentuhan dengan ini, kita akan nyetrum gitu. Jadi sebagian teknisi juga bisa yang melakukan pekerjaan dalam keadaan bertegangan. Kenapa mereka tidak nyetrum? Karena mereka bisa tidak menginjak langsung ke grounding ya, ke grounding. Nah, nanti saya contohkan ya. Dan ini pun, nah, jikalau kita taruh kabel grounding, dia akan menjadi suatu api arus ya. Sekarang akan coba saya taruh grounding ya, satu ke tanah. Sebentar, saya pasang dulu. Oke, sekarang sudah saya pasang grounding, ini kabel grounding, saya langsung hubungan ke tanah. Jadi kalau ini digroundingkan, ini akan jadi grounding, jadi badan, ini akan jadi api ya. Coba saya lepas groundingnya. Dan juga sebelahnya juga gitu. Ini nyala sedikit ya, tapi disentuh tidak akan nyetrum. Kalau saya pasang grounding atau badannya di sini, ini akan jadi api. Nah, ya sudah jelas ya. Jadi intinya, kalaupun ada sebagian teknisi listrik
teknisi atau instalasi listrik yang mereka melakukan pekerjaan dalam keadaan bertegangan, mereka tidak akan nyetrum kalau nyentuh kabel ini ya, kabel api, karena mereka tidak langsung bersentuhan ke tanah, langsung ke grounding. Akan coba saya contohkan ya. Saya akan duduk di salah satu alas yang tidak langsung menyentuh ke grounding. Sebentar. Baik sobat, saya akan coba buktikan. Sebagian besar teknisi yang sudah mahir ya, mereka bisa melakukan pekerjaan instalasi dalam keadaan bertegangan karena mereka tidak langsung bersentuhan dengan grounding atau badannya atau tanah. Sekarang saya akan coba ya, saya menyentuh kabel api ini. Saya akan menyentuh kabel api ini. Ini saya posisi sudah tidak di grounding ya, tidak menginjak tanah. Nah, sekarang ini nyala ya, ini apinya, ini badan. Jadi coba saya sentuh kabel grounding, kabel api ini ya, namun tidak akan nyetrum karena saya tidak berada di tanah atau saya menggunakan alas. Saya sambung dulu ya. Oke sobat, ini akan coba saya sambung ya, langsung dari api 220 volt PLN. Dan di test pen, saya coba test pen ya, ya menyala ya. Ini saya berpijak di tanah, saya sentuh groundingnya, namun ketika saya angkat kaki saya dan saya tidak akan berpijak ke tanah, ini akan padam ataupun menyalanya hanya sedikit. Nah ini ya, Nah, dan ini sudah aman disentuh. Sudah aman disentuh ya. Sekarang akan coba saya sentuh. Ini sudah saya sentuh sobat. Ini yang api langsung 220 volt akan saya sentuh. Jadi saya ini posisi saya menyentuh ini sudah dialiri oleh listrik ya, badan saya sudah dialiri oleh api 220 volt ini ya. Hanya saja saya tidak menyentuh ke tanah. Dan jikalau saya menyentuh ke tanah, saya akan nyetrum gitu, akan nyetrum. Jadi sama-sama kita tes seperti ini di sini. Jadi ini tes pen ini akan coba kita tes di grounding, dia akan menyala. Lihat. Jadi inilah para mekanik yang bisa bekerja dalam keadaan bertegangan. Mereka tidak akan nyetrum karena mereka tidak langsung berpijak ke grounding. Lihat ya, ini. Jadi itu saja ya. Mungkin kiranya mengenal sedikit ya tentang arus PLN atau arus listrik 220 volt. Nah, karena saya tidak menginjak ke tanah ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa sedikit membantu dan juga kita berbagi wawasan sedikit. Jadi juga mohon maaf buat mungkin ada yang lebih senior lagi dari saya. Mohon maaf jika videonya ini cara penyampaiannya juga cara memberikan penjelasannya salah. Jadi saya mohon maaf kepada abang-abang dan semuanya, pada sahabat semuanya. Jadi hanya sekedar sedikit berbagi sih ya, menurut pengalaman saya gitu. Terima kasih sudah menonton video saya, dan tetap selalu kita berkreativitas dan juga berbagi ilmu, sama-sama kita belajar ya. Salam kreativitas anak bangsa, terima kasih.